Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan kegiatan saya selama berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Minahasa Selatan. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Valencia Mawei dengan NIM 2202 11010168. Kita masuk pada latar belakang praktik kerja teknik sipil. Praktik kerja teknik sipil tidak hanya sebagai syarat memenuhi kegiatan akademik, tetapi dalam rangka mempersiapkan kami mahasiswa untuk memasuki dunia kerja di industri konstruksi, manajemen kantor dan infrastruktur, dan juga memberikan kesempatan bagi kami dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang dipelajari di bangku kuliah ke dalam situasi nyata di lapangan. Di sini terdapat maksud dan tujuan dalam praktik kerja teknik sipil. Yang pertama itu, memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam upaya menerapkan teori dan pengetahuan yang telah didapat di dalam kelas, serta memperluas wawasan pada kegiatan nyata di bidang studi teknik sipil. Dan yang kedua itu, melatih kemandirian mahasiswa dalam ketepatan waktu, kedisiplinan, tanggung jawab kerja, dan mampu melaksanakan tugas yang diberikan. Sebagai evaluasi di bidang akademik untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pada bidang teknik sipil. Dan yang terakhir itu, membantu sebagai pemula dalam pengawasan atau pelaksanaan di bidang keteknikan. Tepatnya pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni, saya berkesempatan berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya pada bidang Bina Marga. Bidang Bina Marga adalah bagian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUPR yang bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan serta jembatan di wilayah tersebut, agar menghasilkan infrastruktur jalan yang berkualitas dan mendukung proses mobilitas masyarakat yang ada di daerah tersebut. Di sini ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang pertama itu, pengarsipan dokumen administratif untuk keperluan pemeriksaan BPK. Dokumen yang diperlukan itu antara lain surat perintah kerja atau SPK, berita acara pekerjaan, laporan harian mingguan bulanan, dokumen serah terima pekerjaan. Yang kedua itu ada survei lapangan dalam rangka pemeriksaan BPK di Jalan Desa Pakuure. Yang ketiga itu ada survei lapangan dalam rangka pemeriksaan BPK di Jalan Desa Kumalambuai, Makasili. Dalam survei lapangan ini, itu gunanya untuk mengamati pemeriksaan spesifikasi jalan, apakah sudah sesuai dengan norm, standar, prosedur, dan kriteria, atau NSPK yang ada atau belum. Di sini kegiatan yang keempat itu yaitu menggambar potongan jalan menggunakan Civil 3D. Pembuatan potongan gambar ini dilakukan agar mengetahui gambaran jalan yang akan dibuat. Karena dalam potongan gambar, jalan sudah ada terlampir ukuran-ukuran dari jalan yang akan dibangun, seperti tebal pekerasan dan ukuran drainase yang akan dibuat. Potongan jalan yang digambar ini merupakan long segmen ruas jalan DK Jalan Amurang Timur. Dan kegiatan yang kelima ini yaitu survei lapangan bak penampung air Desa Pinapalangkou. Bak desa yang pertama berusia sekitaran 50-an tahun, sedangkan bak desa yang kedua dibuat tahun 2000-an. Bak penampung air ini dialiri dari mata air Sungai Kelor. Dan kegiatan yang terakhir ini adalah survei lapangan pemeriksaan air bersih di Desa Ritei. Di sini terdapat perbandingan teori di kampus dan di tempat kerja. Menurut saya itu yang pertama itu pendekatan perencanaan. Di kampus itu perencanaan survei dilakukan berdasarkan standar ideal dengan pemilihan lokasi yang dipertimbangkan kemiringan lahan, aksesibilitas, dan sumber air sesuai buku ajar dan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Ketika di tempat kerja itu kita lebih fokus kepada praktik. Pemilihan lokasi seringkali disesuaikan dengan kondisi sosial, ketersediaan lahan yang benar-benar ada, serta kendala lapangan seperti status tanah, izin masyarakat, atau kondisi medan yang tidak ideal tapi terpaksa kita gunakan.
Dan perbandingan yang kedua itu menurut saya adalah metode pengambilan data. Kalau di kampus itu diasumsikan waktu yang cukup dan kondisi ideal. Pengambilan data dilakukan secara sistematis dengan grid atau titik-titik tertentu. Ketika di tempat kerja itu, waktu survei sering terbatas dan pengambilan data harus cepat dan efisien. Seringkali mengandalkan pengalaman tim dan intuisi lapangan, bukan hanya teori. Kesimpulannya, selama pelaksanaan praktik kerja teknik sipil yang sudah dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Minahasa Selatan, saya telah mengikuti berbagai kegiatan yang memberikan pengalaman dan wawasan baru dalam dunia kerja, khususnya di bidang teknik sipil. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi pengarsipan berkas-berkas penting yang mendukung administrasi proyek, mengikuti survei lapangan dalam rangka pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, serta mengerjakan gambar teknis menggunakan perangkat lunak, AutoCAD, dan Civil 3D. Seluruh kegiatan ini memberikan pemahaman bagi saya dalam proses kerja di lapangan maupun di balik meja, serta meningkatkan keterampilan teknis dan administrasi yang sangat berguna dalam dunia profesional.